dat ze altijd voor mij klaarstaan. En vandaar dat ik hen ook bij me mee heb genomen. Het is gewoon een heel mooi familiemomentje geworden. I wanted to be there to help the team. Unfortunately, I didn't make it in time, but... And of course, what I said, it will be an important match, the first one, and also of course the second one. But first we focus on China. Bicara soal timnas Indonesia, kini bukan hanya tentang perjuangan di lapangan, tapi juga soal harapan, kebanggaan, dan darah yang memanggil pulang. Dimulai dari nama yang mulai ramai dibicarakan publik tanah air, Emiliano Jonathan. Menurut laporan dari akun Instagram @laude_football, di mana akun tersebut menyebut pemain keturunan yang kemungkinan hadir di laga Indonesia versus China adalah Emiliano Jonathan. Kemungkinan winger FC Ultra itu datang ke SUGBK didapat dari unggahan adiknya, Diego Jonathan, yang menampilkan momennya bersama sang kakak liburan di Ibiza, Spanyol. Karena unggahan itu, akun @laude_football mengklaim mendapat laporan jika Emiliano akan terbang ke Indonesia setelah berlibur di Ibiza. Klaim tersebut kemudian disambut oleh netizen tanah air yang meyakini jika pemain dengan nilai pasar 16,6 miliar itu akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Hal ini berkaca pada pengalaman pemain keturunan lainnya seperti Ole Romani yang datang langsung ke SUGBK dan setelahnya bersalaman dengan Erick Thohir untuk proses naturalisasi. Sekedar informasi tambahan, Emiliano Jonathan merupakan pemain keturunan Depok, Jawa Barat dari kakek dan neneknya. Karena punya darah keturunan, ex-winger VTC Arnhem ini mengaku terbuka untuk berseragam merah putih di masa depan beberapa waktu lalu. Meski sempat didekati, winger berusia 21 tahun itu belum mengiyakan ajakan membela Indonesia dan baru akan memutuskan karir internasionalnya setelah musim 2024-2025 usai. Kini musim 2024-2025 telah berakhir dan Emiliano pun akan menentukan jawabannya. Bisa saja ia akan memberi jawaban tersebut dengan hadir di laga Indonesia versus China pada Juni mendatang. Tak hanya Emiliano, di Eropa perebutan besar sedang terjadi antara Indonesia dan Belgia demi satu nama Pascal Struijk. Menurut laporan media Belgia, Football24.b, seperti dilansir Suara.com Sabtu 31 Mei, Pascal Struijk menjadi pemain yang dirayu oleh Rudi Garcia agar mau membela Red Devils, julukan tim nasional Belgia. Anda akan melihat dua pemain dengan kewarganegaraan ganda akan ikut praseleksi pada bulan Juni, kata Rudi Garcia. Lantas, siapa dua pemain yang dimaksud itu? Media Belgia menyebut bahwa dua pemain itu ialah Pascal Struijk dan Adrien Trufer. Meski begitu, besar kemungkinan Pascal Struijk akan disisihkan. Pasalnya, Direktur Teknik Belgia lebih ingin agar pemain yang dipanggil Garcia ialah pemain di sektor depan. Di Indonesia, Pascal Struijk dirumorkan akan bela timnas Indonesia. Rumor naturalisasi terhadap Pascal Struijk masih jadi sorotan sejumlah media asing. Bek Leeds United itu ramai disebutkan akan membela skuad Garuda. Sejatinya, Pascal Struijk sudah cukup lama mengakui bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam sesi wawancara dengan salah satu media Belanda 5 tahun lalu, Pascal Struijk belak-belakan soal garis keturunan Indonesia yang ia miliki. Menurutnya, kakek dan neneknya datang ke Belgia dari Indonesia. Darah Indonesia Pascal Struijk berasal dari sang ibu. Kekinian baru diketahui bahwa kakek Pascal Struijk sempat bersekolah di Surabaya, Jawa Timur, di SSV Soerabaja, dan sang nenek juga berasal dari Surabaya, Jawa Timur, dan sempat berkuliah di Universitas Pajajaran. Sementara itu, nilai pasar Pascal Struijk jika dikutip dari data Transfermarkt menembus angka 16 juta euro dan itu menjadi nilai paling tinggi dibanding semua pemain Asia. Jika ia dinaturalisasi sebagai WNI, ia akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia, ulas media tersebut. Ternyata magnet merah putih semakin kuat. Tak hanya satu atau dua, semakin banyak talenta muda keturunan yang terpikat membela Garuda. Terbaru ada 5 nama yang menunjukkan minatnya bermain bagi tim merah putih. Kabar 5 pemain keturunan ingin bela timnas Indonesia tersebut diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia. 5 pemain keturunan Indonesia di Telstar U17 juara Divisi 3 Liga U17. Telstar naik kasta ke Divisi 2 Liga U17 Belanda, tulis laporan tersebut. 5 pemain keturunan tersebut juga masih sangat muda dan bisa menjadi tambahan amunisi untuk timnas Indonesia U17. Mereka adalah Floris de Pacter van Bronckhorst yang berposisi sebagai gelandang serang dengan usia 16 tahun.
Kemudian ada Body Eliander berusia 16 tahun berposisi di bek kiri. Lalu Finn Bender yang usianya masih 17 tahun dengan posisi winger kiri. Selanjutnya adalah Deston Hu, pemain berposisi sayap kanan berusia 16 tahun. Terakhir yakni Seyurka yang berposisi sebagai gelandang dengan usia 16 tahun. Adapun timnas Indonesia U17 memang lolos ke ajang Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Hasil undian fase grup menempatkan timnas Indonesia U17 dalam grup neraka yang dipastikan tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Dan di tengah gencarnya amunisi baru, sang kapten tetap jadi sosok pemimpin. Jesus berbicara lantang, penuh percaya diri untuk kalahkan Cina. Bang J mengatakan bahwa persiapan matang dengan diadakannya pemusatan latihan atau TC membuat skuad Garuda bisa yakin mengalahkan Cina. Hal ini membantu persiapan para pemain timnas Indonesia untuk bisa tampil apik lawan Cina. And we are preparing in the right way. It helps that we are a little bit longer together now. Instead of 3 days or 4 days, we are now. Bang J mengaku juga senang dengan adanya TC karena pemain timnas Indonesia bisa berkumpul lebih lama untuk membangun chemistry serta pemahaman taktik dari Patrick Kluivert. Bek 24 tahun tersebut memandang bahwa lawan Cina sama pentingnya dengan menghadapi Jepang. Tentu saja apa yang kita katakan itu akan menjadi pertandingan penting. Yang pertama versus Cina dan tentu saja yang kedua versus Jepang. Namun pertama-tama kita akan fokus ke Cina lebih dulu, ujar Jesus. Dan dari lini masa yang lebih senior muncul suara bijak. Ex-striker timnas Sergio Van Dijk turut mengirimkan pesan penuh makna. Baru-baru ini, Sergio memberikan prediksinya untuk 2 laga timnas Indonesia. Pria keturunan Belanda itu optimis skuad Garuda bisa meraih kemenangan tipis atas Cina. Saya pikir mereka Indonesia akan menang 1-0, kata Van Dijk di kanal YouTube The Highway. Sementara untuk laga tandang melawan Jepang, Van Dijk menilai sulit bagi Indonesia untuk meraup poin. Namun, ia menilai kenyataan bahwa Jepang telah merebut tiket Piala Dunia 2026 bisa menguntungkan Indonesia. Menurutnya, kepastian lolos ke Piala Dunia 2026 membuat Jepang akan bermain lebih santai melawan Indonesia. Terlebih, pelatih Jepang Hajime Moriyasu tidak membawa beberapa pemain kunci mereka untuk 2 laga sisa.